Shalom Bapak Ibu semua. Sebelum kita mulai KPA online pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari ini kami bersyukur, kami sudah Engkau berikan waktu yang terbaik agar kami bisa mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, agar kami mengerti apa yang harus kami lakukan, dan kami mengerti apa yang harus kami perbaharui dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau akan menolong kami, memberkati kami, dan memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan firman Tuhan hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan dari satu seri yang baru di tahun 2022 tentang pengajaran Yesus di Matius 6 dan Matius 7. Pengajaran Yesus ini dimulai dari khotbah Yesus di bukit dengan tema ucapan bahagia dalam Matius 5 dan diakhiri dengan perikop tentang dua macam dasar di Matius 7. Ucapan bahagia pernah kita bahas di KPA online tahun 2020. Dan hari ini kita akan membahas pengajaran Yesus tentang memberi sedekah. Dan Yesus memberikan satu pengajaran khusus tentang bagaimana memberikan sedekah. Hal ini agar kita tidak jatuh dalam dosa atau sedekah yang kita berikan malah membuat kita tidak berkenan di hadapan Allah. Dalam Matius 6 ayat 1 dimulai dari kalimat, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka." Kita tahu bahwa esensi dari kekristenan adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Sehingga mengasihi ini menjadi dasar kita dalam menjalankan kehidupan dan menjalankan firman Tuhan yang kita terima. Demikian pula atas apa yang kita lakukan. Ketika kita bicara mengasihi, berarti kita sedang bicara bagaimana kasih kita menjadi berkat bagi orang lain. Bukan sekadar lip service saja, bukan sekadar kata-kata saja, melainkan tindakan nyata yang membuat orang lain merasakan manfaat atas kehadiran kita. Atas dasar tersebut, salah satu perintah dan ibadah menurut firman Tuhan adalah ketika kita memberikan bantuan kepada orang lain yang kekurangan atau membutuhkan. Sedekah adalah bentuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan balasan. Artinya sedekah merupakan bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat 27 mengatakan demikian, "Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia." Ada dua hal yang ditekankan di sini. Yang pertama, ibadah yang murni tidak bercacat di hadapan Allah adalah mengunjungi yatim piatu dan janda dalam kesusahan mereka. Dan yang kedua adalah menjaga dirinya sendiri supaya tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, bagian yang pertama dari ayat ini jelas berarti bahwa memberikan bantuan atau sedekah kepada yatim piatu dan janda-janda yang membutuhkan adalah hal yang penting dan wajib, dan punya nilai sendiri di hadapan Allah. Bahkan dianggap sebagai salah satu ibadah yang memiliki nilai yang tinggi. Dalam kekristenan jelas sekali menjadi berkat bagi orang lain, memiliki nilai yang paling tinggi karena kita dituntut untuk menjadi terang dan garam bagi dunia. Bukan sekadar ibadah di gereja saja yang merupakan ibadah kepada Tuhan. Kita bisa lihat betapa pentingnya memberi sedekah karena Yesus sampai memberikan arahan yang jelas dalam memberikan sedekah. Sedangkan liturgi gereja dalam ibadah itu tidak ada arahan yang jelas, tidak ada aturan yang jelas. Yang kita jalani sekarang adalah liturgi yang dibakukan agar mempermudah dan membuat ibadah menjadi lebih teratur. Prinsip utama dalam memberikan sedekah atau memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan adalah jangan memberikan sedekah hanya karena ingin dipuji atau dilihat orang. Dalam Matius 6 ayat yang pertama dan kedua secara garis besar mengatakan demikian, "Jangan melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Dan apabila engkau memberikan sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal tersebut. Semuanya ini dilakukan agar mereka dipuji." Ini yang menjadi poinnya. Memberikan sedekah seringkali didasarkan atas kebutuhan, atas pengakuan dan pujian tentunya. Di masa sekarang, banyak yang memberikan sedekah atau bantuan kepada orang lain hanya semata-mata untuk membuat konten saja di medsos.
Selepas itu sebenarnya mereka tidak benar-benar peduli terhadap orang lain. Hal tersebut sebenarnya masih ada pro dan kontranya. Ada yang mendukung karena yang penting memberikan bantuan dan tidak penting mereka mengeksploitasi atau tidak. Namun yang kontra berkata merasa bahwa orang yang membuat konten tersebut mengeksploitasi kemiskinan dan ketidakberuntungan orang lain demi keuntungan semata, keuntungan konten atau keuntungan like di konten medsos mereka. Mana yang benar? Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 1-4 menjelaskan dengan jelas bahwa jangan memberikan sedekah karena hanya ingin dipuji. Tuhan inginkan kita memberikan sedekah karena satu hal, yaitu karena itulah alasan kita dipanggil, yaitu untuk berbuat baik. 1 Petrus 2 ayat 20-21 secara garis besar mengatakan demikian. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Pengorbanan Yesus menjadi teladan bagi kita yang dipanggilnya untuk berbuat baik. Karena itu kita yang dipanggil untuk berbuat baik ini, kita meskipun harus menderita, kita tetap lakukan. Jadinya bukan sekedar mengejar pujian, tapi karena memang kita dipanggil dan distandarkan untuk berbuat baik. Matius 6 ayat yang ketiga berkata, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Artinya demikian, jika kita memberikan sedekah atau bantuan kepada orang lain, yang pertama, janganlah diketahui orang lain. Atau janganlah dengan sengaja kita menunjukkan kepada orang lain. Atau ketika kita memberikan bantuan, tidak perlu harus diketahui oleh orang lain atau bahkan orang terdekat sekalipun. Meskipun untuk beberapa hal, perhatikan bahwa kita perlu membicarakan dengan keluarga kita jika bantuan kita itu sebenarnya out of budget yang dibuat, di luar kemampuan kita, tapi karena ini penting kita harus berkorban untuk hal yang lebih penting. Yang kedua dimaksudkan demikian. Ayat ini berarti bahwa kita memberikan bantuan janganlah di kemudian hari disesali, sehingga ada sisi di hati kita untuk memberi, tapi ada sisi lain di hati kita yang menyesal kenapa kita harus memberi. Hal ini malah membuat apa yang kita lakukan menjadi batu sandungan bagi diri kita sendiri. Hikmat dari Tuhan diperlukan agar dalam memberi sedekah benar-benar tepat guna dan tepat tujuannya. Minta arahan Tuhan dengan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memberi sedekah. Jangan sampai sedekah kita tidak tepat dan malah menjadi batu sandungan bagi orang lain dan juga bagi diri kita. Matius 6 ayat 4 berkata, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Memberikan sedekah dilakukan dengan tersembunyi, artinya ketika kita memberikan sedekah tidak perlu kita memblow up-nya, tidak perlu kita membesar-besarkannya, atau tidak perlu kita lakukan dengan terang-terangan di hadapan orang banyak. Karena ketika orang lain melihat, itu akan memancing beragam pandangan. Ada yang melihat secara positif dan pasti ada yang melihat secara negatif. Keduanya bisa menimbulkan hal-hal negatif kepada kita, sehingga tidak perlu kita memperlihatkan bantuan. Cukup lakukan dua arah antara kita dengan orang yang kita bantu. Memberi sedekah merupakan kewajiban kita dan bahkan disebut sebagai ibadah yang murni yang tidak bercacat di hadapan Allah. Memberikan sedekah menjadi bukti bahwa kita menjalankan panggilan kita untuk menjadi terang dan garam bagi lingkungan kita. Dan memberi sedekah merupakan cara Allah memberkati hidup kita. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 1, 2 dan 4 menyatakan bahwa ketika kita memberi sedekah yang benar seturut firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Demikian sebaliknya, ketika sedekah kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, hanya kepentingan semata, maka yang terjadi adalah kita akan menerima bagian yang bukan dari Allah, sehingga berkat itu bukan berasal dari Allah. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu semua, kita menjadi berkat dengan memberikan sedekah bagi orang yang membutuhkan. Memberikan bantuan kepada yatim piatu dan janda-janda yang membutuhkan agar mereka bisa keluar dari kesusahan. Janganlah kita memberi sedekah hanya untuk mendongkrak popularitas kita atau kita mencitrakan diri, membangun citra positif dan mendapatkan pujian. Karena kita tidak akan mendapatkan apapun yang sebenarnya Tuhan akan berikan bagi kita. Mari di tahun 2022 kita meningkatkan kemampuan diri kita dalam memberikan sedekah dan bantuan, sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan dan melalui kehidupan kita banyak orang yang diberkati dan mengenal Tuhan. Amin.
Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita mau mengerti dan menanamkan firman Tuhan ini dalam hati kita. Kita tutup ibadah KPA pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami, menuntun kami, mengarahkan kami, memperbarui hati kami. Biarlah kami memiliki hati yang merendahkan hati kami, agar kami bisa memberikan persembahan, bantuan, dan sedekah bagi orang lain, sehingga kami bisa menolong menjadi saluran berkat-Mu Tuhan kepada orang yang membutuhkan. Biar Engkau memberikan kami kekuatan, kemampuan baik secara fisik, materi, dan kemampuan secara hati kami, agar kami benar di hadapan Tuhan ketika kami memberikan sedekah. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, memberkati kami, menolong kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, firman Tuhan tidak akan pulang dengan sia-sia. Namun firman Tuhan yang dibagikan ini mampu bertumbuh, berbuah, dan berbuah tetap dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua. Berkati pekerjaan kami, kesehatan kami, keluarga kami. Berikan kami hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan, keberhasilan, kesuksesan, bahkan keberuntungan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu, dan kami tutup ibadah KPA pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.